Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk mata kuliah pengembangan kreativitas pertemuan ke-12, kita akan membahas tentang PKM video gagasan konstruktif. Nah, untuk perkuliahan ke-12 ini saya akan menggunakan video pembelajaran. Jadi mahasiswa bisa melihat video pembelajaran saya. Perkuliahan kita dilihat dari bagaimana mahasiswa menonton video pembelajaran yang saya berikan. Nah, sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan dari pertemuan ke-11 kemarin, untuk pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang video gagasan konstruktif. Apa itu video gagasan konstruktif? Nah, video gagasan konstruktif atau sering disingkat dengan VGK diselenggarakan untuk mengakomodasi kesenangan generasi saat ini dalam mengunggah konten di media sosial dan mewadahinya dalam koridor kreativitas, keilmiahan, dan kemanfaatan. Nah, PKMVGK menekankan pada gagasan bersifat pemecahan masalah secara konstruktif yang dikomunikasikan dalam bentuk konten video di media sosial. Gagasan yang diharapkan dapat memecahkan masalah kekinian yang terjadi di masyarakat yang terkait dengan isu keprihatinan bangsa Indonesia dan atas isu tujuan pembangunan keberlanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Perwujudan konstruksi gagasan dapat dilakukan untuk saat ini atau masa depan. Konstruksi gagasan ini selanjutnya dikomunikasikan secara kreatif dalam bentuk video yang diunggah di YouTube. Nah, jadi untuk PKM VGK ini dikhususkan untuk mahasiswa yang suka membuat video, melihat ada permasalahan di bangsa kita, dan permasalahan tersebut perlu ada solusi. Nah, solusi tersebut dari permasalahan dan solusi tersebut dituangkan bukan dalam segi tulisan, tetapi dituangkan dalam segi pembuatan video. Ya, jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang suka bikin video, edit video, nah PKM-VGK ini cocok untuk mahasiswa yang suka berkecimpung di VGK ini. Tujuan dari PKM-VGK apa? Yang pertama adalah bertujuannya adalah untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalar sebagai upaya solusi yang konstruktif terhadap masalah kekinian yang terjadi di masyarakat dan terkait dengan isu keprihatinan bangsa Indonesia untuk pencapaian SDGs di Indonesia. PKM-VGK dimulai dari gagasan yang konstruktif, kemudian diwujudkan dalam karya dan konten video kreatif dan komunikatif di YouTube. Jadi di sini harus dimulai dari gagasan dulu. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang gagasan futuristik tertulis. Jadi semua gagasan itu kita tuliskan dalam sebuah tulisan. Nah, untuk yang VGK kita punya gagasan ya, tapi kita wujudkan dalam sebuah komunikatif video kreatif dan komunikatif di YouTube. Ruang lingkupnya apa? Di PKM-VGK dilakukan melalui 3 tahapan. Tahapan pertama adalah proses pengidentifikasian masalah terkini yang dihadapi oleh masyarakat. Tahap kedua adalah formulasi gagasan solutif yang konstruktif. Dan tahap ketiga adalah mengkomunikasikan gagasan dalam konten video kreatif di YouTube. Jadi kita harus tahu dulu pertama masalahnya apa. Yang kedua, gagasan solutif dari masalah tersebut apa. Kalau sudah tahu masalah apa, gagasannya apa, yang ketiga baru kita komunikasikan masalah dan solusi tersebut dalam sebuah konten video kreatif. Nah, ini adalah tujuan pembangunan keberlanjutan atau Sustainable Development Goals. Ini sudah saya pernah bahas di 2 pertemuan terakhir, yaitu apa saja sih permasalahan yang kita gunakan di Indonesia, ya kan, untuk pembangunan keberlanjutan. Yang pertama adalah tanpa kemiskinan, no poverty, yaitu tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia. Masalahnya adalah ternyata di Indonesia masih ada kemiskinan, sehingga kita harus cari solusinya apa. Nah, setelah kita tahu masalahnya miskin, solusinya apa, baru kita buat video komunikatifnya seperti apa. Atau masalah yang kedua yang kita angkat adalah tanpa kelaparan atau zero hunger, yaitu tidak ada kelaparan, mencapai ketahanan pangan atau perbaikan nutrisi serta mendorong budidaya pertanian berkelanjutan. Oh, saya melihat di sini ada kelaparan. Oh, saya tahu solusinya. Oh, saya akan buat videonya. Gitu. Hal yang ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, good health and well-being, yaitu menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di segala umur. Yang ketiga, pendidikan yang berkualitas, menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar
untuk semua orang. Lalu yang kelima, kesetaraan gender, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan. Lalu yang keenam adalah air bersih dan sanitasi, yaitu menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Yang ketujuh ada energi bersih yang dan terjangkau, menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya dan berkelanjutan dan modern untuk semua orang. Lalu yang kedelapan, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, yaitu mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang. Yang kesembilan, industri, inovasi, dan instruktur, yaitu membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Yang kesepuluh, mengurangi kesenjangan, itu mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia. Yang ke-11, keberlanjutan kota atau komunitas, yaitu membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Yang ke-12, konsumsi dan produksi bertanggung jawab, yaitu menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi. Yang ke-13, aksi terhadap iklim, yaitu bertindak cepat untuk mengurangi perubahan iklim dan dampaknya. 14 adalah kehidupan di bawah laut, yaitu melestarikan dan menjaga kesinambungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan. Lalu yang ke-15, kehidupan di darat, yaitu melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan berkelanjutan, mengurangi tanah tandus, serta tukar guling tanah. 16, institusi peradilan yang kuat dan kedamaian, yaitu meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan. Yang ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan, yaitu memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Nah, di PKM Video Gagasan Konstruktif ini diharapkan memiliki gagasan yaitu berupa konsep atau sistem yang komprehensif. Dalam hal ini, gagasan bukan hanya merancang sebuah alat atau fasilitas, tetapi gagasan diformulasikan tentu harus memiliki benang merah dengan identifikasi masalah yang telah dirumuskan pada bagian sebelumnya. Nah, gagasan yang baik memberikan solusi yang logis terhadap permasalahannya dan terlihat unsur keterbaruan dibandingkan ide-ide sebelumnya yang pernah dirumuskan oleh pihak lain. Gagasan yang baik juga harus dikonstruktifkan. Artinya, ada rancangan tahapan dan pelibatan para pihak sehingga gagasan tersebut dapat kita wujudkan. Gagasan PKM VGK diwujudkan dalam jangka pendek. Kalau kemarin kan GFT, itu adalah gagasan yang kita bisa wujudkan dalam jangka panjang. Tapi kalau VGK, ini bisa kita wujudkan dalam jangka pendek. Nah, pada tahap akhir, gagasan yang telah diformulasikan tersebut selanjutnya dikomunikasikan secara kreatif ke dalam video dengan durasinya hanya 2-4 menit dan diunggah ke YouTube. Konten video yang diminta pada PKM VGK bukanlah konten yang hanya mendeskripsikan gagasan secara detail, melainkan konten kreatif dan komunikatif yang menginformasikan pesan dari konsep gagasannya. Jadi bukan hanya gagasan saya adalah bla 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 bla, solusinya adalah bla 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 bla. Nah, saya komunikasikan dengan saya cuma bicara seperti ini. Tidak, tetapi dengan bentuk dari konten kreatif. Nah, konten video dapat dikatakan sebagai iklan dari gagasan, sehingga tampilan harus memorable atau mudah diingat, mudah dipahami, dan inspiratif. Inilah yang membedakan antara PKM VGK dengan PKM bidang lainnya apabila dibuat tayangan videonya. Jadi kalau misalnya PKM sebelumnya juga harus buat video tuh, ya kan, di dalam Instagram atau sosial media lainnya. Bedanya untuk PKM lainnya itu bisa hanya komunikasi seperti ini saja, ya, menjelaskan tentang apa yang saya berikan, yang saya buat dan lain-lainnya. Tapi kalau PKM VGK ini harus tampilannya harus berbeda dengan PKM sebelum yang lainnya. Ini adalah ilustrasi dari PKM VGK. Ya, contohnya ya, ini adalah contohnya. Inovasi ruang pertunjukan gamelan.
Deskripsi gagasan adalah ruang virtual pertunjukan gamelan berbasis metaverse dan peranannya dalam meningkatkan perekonomian, seniman, dan pelestarian budaya. Bukan menggambarkan teknis ruang virtual, pertunjukan gamelan berbasis metaverse saja. Nah, video menceritakan kehidupan para seniman, terbantu perekonomiannya, meningkatkan kehidupan sosialnya, sehingga terjamin pelestarian budaya berkat adanya inovasi ruang pertunjukan gamelan berbasis metaland. Bukan video yang memvisualkan detail teknologi metaverse pada ruang virtual pertunjukan gamelannya. Atau yang kedua, kacamata pintar atau smart glasses. Smart glasses gagasannya berkontribusi terhadap perkembangan pariwisata dan UMKM, bukan fokus pada teknis teknologi yang ada pada smart glasses-nya saja. Cerita di videonya akan menceritakan kemudahan interaksi seorang wisatawan yang memakai smart glasses yang pada akhirnya dapat menggairahkan dunia kepariwisataan dan UMKM. Bukan memvisualkan detail teknologi pada smart glasses-nya, tapi dia memperlihatkan apa yang di dalam smart glasses-nya. Kalau saya pakai smart glasses-nya, saya bisa melihat pariwisata apa saja yang mau saya datang. Nah, contoh pembuatan skenario video YouTube. Ya, pertama, persiapan. Mencari berbagai sumber referensi skenario yang baik dan berkualitas. Manfaatkanlah telaah pustaka sejumlah situs laman yang berkaitan dengan agar dapat mempunyai gambaran bagaimana skenario yang baik. Yang kedua, menentukan target. Mengenai waktu pengerjaan atau timeline, mengelola waktu lebih efisien dan efektif agar termotivasi untuk lebih produktif. Yang ketiga, kita menyusun ide. Penentuan tema, judul, dan premis. Tema merupakan suatu garis besar ide skenario, setelah itu judul akan dengan mudah didapatkan. Ya, kita tahu temanya dulu, baru tahu judul. Misalkan tema adalah rumah murah tahan bencana. Maka judulnya adalah membangun untuk kehidupan. Premis umumnya apa? Efisiensi dan efektivitas industri rumah massal sebagai sebuah integrasi industri di daratan dan industri terapung. Membuat premis. Premis adalah pernyataan cerita dan masalah menggerakkan cerita. Dalam sebuah premis tergantung pertama karakter, berikut atributnya. Kalau tadi contohnya adalah karakternya adalah industri rumah massal. Aksi atau tindakannya, ya kan? Yang ketiga tindakan adalah integrasi industri. Atau yang ketiga adalah situasinya. Situasinya mau seperti apa? Nah, biasanya ketika menulis premis, nama karakter belum disebut, melainkan menjelaskan atributnya. Uraian premis secara umum berurutan, misalnya hutan kayu produktif Indonesia, rumah tahan api, rumah tahan gempa, industri di daratan dan industri terapung, ilmu pemantauan dan mitigasi bencana, teknologi tahan bencana, pemasaran teknologi bebas riba. Nah, itu yang bisa diatur ya kan untuk premis tadi ya tentang rumah murah tahan bencana. Lalu setelah kita bisa mengetahui persiapan, menentukan target, menyusun ide, membuat premis, maka itu kita coba tuangkan ke dalam tugas kita minggu ini. Nah, minggu ini saya minta mahasiswa untuk membuat satu ide video gagasan konstruktif versi Anda dengan sistematika pendahuluan, ya, target tujuan VGK-nya siapa, idenya seperti apa, tentukan tema, judul, dan premisnya, lalu buat premisnya mau seperti apa. Ya, jadi kalian buat dengan PPT saja. Jadi kalian nanti presentasikan lagi seperti biasa. Hari ini materi, minggu depan kita akan ketemu melakukan presentasi. Gitu. Jadi dipresentasikan minggu depan 18 Desember, tetapi ide gagasan produktifnya mohon dimasukkan ke dalam Elinas, ya kan? PPT-nya yang terdiri dari pendahuluan, target tujuannya, VGK-nya siapa, idenya seperti apa, premisnya seperti apa. Itu dalam PPT, silakan dikumpulkan maksimal 18 Desember 2023 jam 9. Ya, besok minggu depan kita akan melakukan presentasi mahasiswa setiap jadi ini individu ya, setiap mahasiswa akan memberikan ide gagasan konstruktifnya mau seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang PKM VGK ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon untuk tugasnya dikerjakan.
presensi akan dilakukan pada perkuliahan hari ini adalah mahasiswa yang membuka video saya di Elinas itu akan saya anggap menjadi masuk, kalau tidak berarti tidak masuk. Seperti itu ya, kita tunggu dalam 1 minggu, silahkan dibuat. Minggu depan kita akan presentasi tentang video gagasan konstruktif ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Silakan mengerjakan tugasnya. Jangan lupa dikumpulkan. Terima kasih.